أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan ada di antara kita yang mengingkari nikmat Allah sekecil apapun. Setiap nikmat Allah wajib disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat hadir kembali untuk meneruskan kajian kita. Kita masih membahas masalah tawadhu', karena ini sangat penting. Ini sangat erat kaitannya dengan akhlak dan kepribadian kita. Mari kita ikuti dan kita dengarkan perkataan-perkataan para ulama terhadap at-tawadhu'. Bagi yang mencatat pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan, Bapak mencatat Pak, pembahasan terakhir kita? Ya, kita teruskan. Berkata Ziyad An-Namri, Az-zahid bi ghairi tawadhu' kasyajarati allati la tuthmir. Orang zuhud tapi dia tidak bertawadhu' itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Ya, orang zuhud yang tidak tawadhu' sama dengan pohon yang tidak berbuah. Jadi apa artinya zuhud kalau tidak tawadhu'? Ya. Maka kata beliau sama halnya dengan pohon yang tak ada buahnya. Wa kana salaf rahimahumullah yujahiduna anfusahum wa yuhaqqirunaha fi jambillahi azza wa jalla hatta anna ahadahum yata'ahabu lil munada. Dan kaum salaf terdahulu mereka benar-benar
berjihad terhadap dirinya sendiri, kemudian mereka menghinakan, merendahkan dirinya di hadapan Allah, sampai-sampai ada di antara mereka yang bersiap-siap untuk diseru. Artinya begitu orang-orang salaf terdahulu, mereka itu berjuang atau berjihad terhadap dirinya. Dahulu pernah kita bahas perkataan Ibnul Qayyim atau pembahasan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa jihad yang utama dan yang mendasar adalah jihadun nafsi, jihad terhadap diri sendiri, yakni dengan belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang dia pelajari, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar dalam belajar dan mendakwahkannya. Jadi kaum salaf terdahulu mereka berjihad terhadap diri mereka, yakni membekali diri mereka dengan ilmu agama, dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin dia faham ilmu agama, semakin dia tahu ukuran dirinya. Semakin dia faham agama, semakin dia merasa hina di hadapan Allah. Maka dapat kita pastikan seseorang yang sombong kepada Allah adalah orang yang tidak faham agama Allah, yang tidak faham ajaran Allah. Ya, maka Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba kepada Allah adalah ulama. Ulama artinya orang yang berjihad terhadap dirinya sendiri, yakni belajar sampai dia berilmu atau sampai mereka berilmu, kemudian mereka mengamalkannya, kemudian mereka mendakwahkannya, kemudian mereka sabar dalam konsekuensi dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan dan mendakwahkannya. Maka semakin mereka berilmu, semakin mereka mengenal Allah, semakin takut mereka kepada Allah, maka semakin mereka merasa bahwa diri mereka sangat hina di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang sombong kepada Allah, berarti orang tidak paham ajaran Allah. Disebabkan ketidakpahamannya terhadap ajaran Allah, makanya meremeh-remehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan kaum salaf, mereka berjihad terhadap dirinya sendiri, kemudian mereka menghinakan dirinya di hadapan Allah, sampai-sampai mereka siap menerima panggilan. Artinya dipanggil untuk salat, dipanggil untuk berjihad, mereka berjihad. Dilarang berbuat maksiat, mereka tinggalkan. Disuruh berbuat baik, mereka segera melakukannya. Ya, mereka menghinakan diri di hadapan Allah dan menyiapkan dirinya untuk dipanggil, untuk diseru. Disuruh apa saja, diperintah apa saja oleh Allah SWT, mereka akan patuh atau mematuhinya. Kemudian juga sampai kita kepada perkataan Fudail ibn Iyad, man ahabba riasah lam yuflih abadan. Siapa yang selalu memburu atau suka menjadi pemimpin, maka dia tidak akan pernah menang selamanya. Ya, artinya orang yang suka memunculkan dirinya, suka tampil, harus dia yang maju, gitu. Termasuk di dalam, ini saya kaitkan, sekarang kan banyak yayasan-yayasan, termasuk dalam mengurus yayasan, dia merasa dia yang berhak jadi ketua yayasan, dia orang yang paling punya kemampuan untuk jadi ketua, bahkan mungkin juga paling kurang kalau nggak dapat jadi ketua yayasan, dia merasa
dialah yang paling berhak untuk jadi ketua panitia. Pokoknya ada keinginan ingin jadi pemimpin, ya, ingin jadi pemimpin organisasi. Pokoknya suka tampil, suka merasa bahwa dirinya itu mampu, dia merasa dirinya lebih yang lain tidak gitu. Maka ini akhlak. Kadang sebagian kita inilah pokok dari pertengkaran, penyebab pertengkaran. Karena ketika tidak terpilih, dia merasa dia yang layak untuk dipilih. Tapi kenapa dia tidak dipilih? Akhirnya dia mendongkol hatinya. Kadang-kadang dia sampai membuat fitnah. Ya, sampai di situ ya pembahasan terakhir. Qala Ali ibn Thabit, ma ra'aitu Sufyan ats-Tsauri fi sadr al-majlis qattun inama kana ya'qud ila janibil ha'id wa yastanidu ila al-ha'id wa yajma' baina rukbatayhi. Berkata Ali bin Thabit, aku tidak pernah melihat Sufyan ats-Tsauri duduk di tengah-tengah majelis. Jika beliau akan tetapi beliau mencari duduk yang di pinggir-pinggir. Artinya di dalam majelis beliau tidak menampakkan dirinya, tidak menonjolkan diri. Kalau perlu tak tahu orangnya, duduk di belakang-belakang sedikit. Tentu berbanding terbalik dengan orang yang di dalam majelis pun harus dipersilahkan. Apa tu hadir ponyo? Udah tu hadir. Ini harus duduk di mungko. Dah di mungko duduk, jangan di siko. Kadang ada usaha kita di dalam masjid pun seperti itu gitu. Padahal Sufyan ats-Tsauri seorang ulama besar, beliau tidak suka tampil. Bahkan dalam majelis beliau suka duduk di pojok-pojok, di dekat-dekat dinding ini, supaya tidak kelihatan oleh yang lain. Artinya apa? Beliau tidak suka menonjolkan diri. Wa indama qila li Abi Abdullah, yakni Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal, ketika ada orang yang mengatakan atau berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, banyak sekali jamaah yang hadir dalam kajianmu. Artinya ada orang yang memuji beliau, banyak sekali orang yang mengikutimu, yang hadir dalam majelismu. Maka agak terbelalak mata beliau, artinya beliau kaget. Kemudian beliau mengatakan, akhafu an yakuna hadza istidrajan. Aku khawatir ini adalah istidraj. Apa artinya? Allah biarkan banyak orang mengikuti kajianku, ini ujian dari Allah untukku. Apakah aku akan sombong atau aku rendah hati? Apakah aku akan sombong atau akan menjadi takabur? Nah, ulama tidak diragukan lagi keilmuan beliau, bahkan terkenal sebagai salah seorang imam mazhab. Ketika beliau dipuji tentang banyaknya orang yang hadir dalam majelis beliau, beliau mengatakan, aku takut ini adalah istidraj. Artinya aku takut ini adalah ujian dari Allah. Para ulama itu dalam menyampaikan pembahasan agama, dalam menyampaikan ilmu, mereka takut. Kok takut? Takut kalau yang disampaikan itu salah, kemudian orang terlanjur fanatik, kemudian diamalkan oleh orang. Maka beliau takut dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang mengajarkan sesuatu yang buruk, fa alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang mengamalkannya, dan seterusnya. Ulama mereka ketika menyampaikan pembahasan atau menjawab pertanyaan, menyampaikan ilmu, mereka itu sangat hati-hati. Mereka takut jika yang mereka sampaikan itu salah. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak layak untuk bicara, tapi dia menyampaikan urusan agama seenaknya sendiri. Bahkan apa yang dia sampaikan tidak berdasarkan dalil,
dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sangat berani, dan dia tidak takut kalau orang fanatik kepadanya padahal yang disampaikannya salah. Maka orang seperti itu, kata Nabi, dia salah, dia berdosa, dan dia menanggung dosa orang yang mengamalkannya. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam ahlu sunnah, seorang imam mazhab, ketika ada mengatakan kepada beliau, banyak sekali orang yang hadir dalam majelismu, beliau maka berlinang air mata beliau atau terbelalak sebagai kekagetan, kaget beliau, takut beliau, aku takut pada Allah. Ini adalah istidraj, ini adalah ujian dari Allah. Apakah beliau rendah hati atau beliau sombong? Ingat, di antara tawadhu' atau rendah hati para orang ahli ibadah, yakni orang taat, mereka tidak mau mensucikan dirinya di hadapan orang lain. Seorang yang benar ibadahnya, seseorang yang bertawadhu', dia tidak memuji dirinya. Apa yang maksud memuji dirinya? Bahasa awak ambo lebih pantas dari nyo, ambo tak ada salah dah, nyo banyak salah berarti menonjolkan diri, memuji diri. Iko sadonyo je sombong mah. Kalau ndak ambo nama ambo kau tak sudah kau dah. Jadi ambo yang layak untuk dipercaya, ambo yang layak untuk dipilih. Itu mensucikan diri namanya. Makanya orang yang tawadhu', ya, orang yang tawadhu' dari ahli ibadah, mereka tidak akan mensucikan dirinya, tidak akan mentazkiyah atau merekomendasikan dirinya sendiri, ya. Bahkan dia menganggap dia ini siapalah, dia ini adalah orang banyak dosa. Dia menganggap, berkeyakinan orang lainlah yang patut, yang lebih darinya. Wa qala Muhammad bin Wasi' an nafsihi wa huwa min wa huwa alim min al-a'lam wa 'abid min al-'ubbad atau min al-'ibad atau 'ubbad. Beliau berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Berkata Muhammad bin Wasi' tentang dirinya, artinya beliau meyakini dirinya adalah orang yang berdosa, padahal beliau soleh, orang taat, tapi beliau merasa bahwa diri beliau ini adalah orang yang banyak dosa. Apa kata beliau? Sekiranya dosa itu punya bau, maka tentu tidak ada seorang pun yang sanggup duduk di sampingku. Sekali lagi, apa kata beliau? Sekiranya dosa punya bau, ada baun dosa tu. Sekiranya dosa babaun, maka tidak ada kata seorang pun nan talok duduk ada ke ambo je. Sekiranya dosa itu babaun, maka tidak ada seorang pun nan talok duduk di sampingku. Ini bentuk ketawaduan beliau. Beliau tidak menganggap dirinya suci. Nah, ini kadang-kadang sebahagian kita, terutama yang baru-baru hijrah, baru-baru semangat, alhamdulillah sudah hijrah, alhamdulillah sudah mulai menjauhi maksiat. Akan tetapi jangan langsung menganggap, wah aku ini. Jangan. Ingat, dosa kita masih banyak. Ulama saja menganggap dirinya berdosa. Sekiranya dosa itu punya bau, dan aku adalah orang yang ada dosa, kata beliau, maka tidak seorang pun yang sanggup duduk di sampingku. Itu tentang akhlak ya. Kadang awak merasa awak orang paling suci, tidak berdosa, tidak salah, sehingga orang lain salah saja awak sadoi.
Maka kata beliau, sekiranya dosa itu ada baunnya, ai ndak ada seorang je nang talok duduk dekat ambo. Maka alhamdulillah kita dapat hidayah. Kita dapat hidayah untuk menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bisa meninggalkan maksiat. Maka istiqomahlah dalam hidayah itu. Kemudian tetap mengingat-ingat dosa masa lalu. Diingat maksudnya untuk bukan kembali, tapi supaya memperbanyak terus istighfarnya. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosanya dan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Jika masih belum ada yang diampuni, maka dia akan diampuni oleh Allah atau pahalanya ditambah oleh Allah. Ambo dulu ya banyak dosanya, kini ndak lagi. Sajak setahun kau ambo lah taat, jadi ambo bersih. Ndak boleh. Ndak boleh. Siapa yang bisa meyakini? Siapa yang bisa memastikan? Kalau dak Allah ampuni, artinya apa? Supaya awak tak sombong. Karena orang yang kelihatan taat pun berpotensi untuk sombong. Bahawa untuk sombongnya, ain nyusul orang yang soleh, orang yang lain durah khusus adoe. Sehingga tak mau berkawan, tak mau mengajaknya untuk kebenaran. Ambo pun ingin menggarisbawahi ulama-ulama besar, mereka merasa seketek baru ilmunya, mereka merasa inyo orang berdosa. Sekiranya dosa itu babaun, ada orang talok duduk dekat ambo. Artinya walaupun ambo ulama kecilnya, tapi ambo berdosa. Sekiranya dosa itu babaun, tak ada orang talok duduk dekat ambo. Itu menunjukkan rendah hati ulama. Tapi kesombongan anak-anak kini atau orang-orang kini, inyo membaca Quran saya belum berhasil lah. Hafal hadis mungkin indah dah. Pandai lo nyo menyalah-nyalahkan ulama-ulama besar gitu. Itu nang kesombongan tu. Artinya apa? Ndak tahu nyo ukuran diri. Ndak pandai mau ukur diri. Jadi orang model awak indak pantas meremeh-remehkan ulama. Ambo dapat khabar, ikut kritikan pedas, tolong sampaikan ya. Kok bersuju kawan-kawan muda itu, disebut nama seorang ustaz, oh indak pajar tu indak doh. Pajar tu jawab panggil ambo masih memanggil si fulan itu ustaz. Tapi kecek kawan kau, oh si pajar tu. Itu indak pajar tu doh. La ilaha illallah. Dicalik dari parasnya, orang masih beraja baru ustaz je pajar-pajaran gitu. Betul. La ilaha illallah. Inyo menganggap inyo lah hijrah, tapi cara ngeceknya begitu. Ustaz dan gitunya ustaz senior loh. Pajar keceknya. Hati-hati ya, jangan sampai awak ikut dorongan syaitan sehingga tak sadar diri. Ustaz juga kalau salah, ustaz kan manusia. Tapi ketahuilah, terutama ustaz-ustaz yang ilmunya sangat tinggi, sangat dalam, takwiknya kepada Allah lebih dari awak gitu. Aja nak pajar-pajaran ustaz ini. Tak ada adab, sombong namanya. Tidak tahu ukuran diri namanya. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu wa aktsarahum fadlan man la yara fadlahu. Kata Imam Asy-Syafi'i, setinggi-tinggi derajat manusia adalah seseorang yang tidak melihat derajat dirinya. Artinya kata Imam Syafi'i, orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang merendahkan diri. Tak nama daput-daput ada. Ang tak tahu syahadan, kalian tak tahu syahadan. Artinya apa? Ini ingin lagi tahu kau orang, ketahuilah, kenalah siainya, supaya apa? Supaya ditinggi-tinggikan. Tapi kata Imam Syafi'i, orang yang tinggi itu adalah orang yang tak tahu ukuran diri. Artinya apa?
Inyo tak merasa tinggi tu kita. Walaupun nampaknya inyo tinggi, nampaknya inyo lebih, tapi inyo tak merasa tu kita. Itulah orang yang paling tinggi tu. Ya. Orang yang memiliki keutamaan, orang yang tinggi keutamaannya adalah orang yang merasa dirinya ambo sial, ambo tak ada apa-apa, dan mau biasa-biasa saja. Justru kata-katanya mudah itu membuatnya tinggi derajatnya di atas di mata masyarakat, apalagi di pandangan Allah gitu. Ini padahal ini terkenal, padahal ini tanamo, padahal ini kayo, padahal ini masya Allah ada kedudukan, tapi dia merasa ambo kok sial, ambo samonya, ambo samo je jamaah. Artinya apa? Ini tidak menonjolkan dirinya. Nah, kata Imam Syafi'i, itulah orang yang tinggi derajatnya. Sebenarnya orang muda itulah orang yang tinggi derajatnya. Qala Muhammad ibn al-Husain bin Ali, ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri qattun illa naqasa min aqlihi biqadri ma dakhala min dhalika qalla aw kathur. Berkata Muhammad ibn al-Husain bin Ali, tidaklah sebuah kesombongan masuk ke dalam dada seseorang melainkan berkurang puluakannya. Apakah sama dengan kadar kesombongan itu atau lebih gitu? Faham maknanya? Ya, Muhammad bin Al-Husain bin Ali berkata, tidaklah kesombongan masuk ke dalam hati seseorang melainkan bakurang luakai sesuai jo kesombongan masuk itu, sakit atau banyak. Artinya apa? Apabila ada dalam diri manusia, dalam hati manusia kesombongan, kok sekadang biji bayam, maka kurang luakai sekadang tu. Ada kesombongan dalam hatinya sekadang jaguang, kurang luakai sekadang jaguang ini, gara-gara kesombongan itu. Jadi apa nan patut wak sombongan? Tidak ada yang patut wak sombongan. Ketaatan sih tak boleh wak sombongan. Apalagi kedurhakaan. Aku banggalo durhaka nak. Den lampai tahun tak solat. Bangga. Ketaatan sih tak boleh dibanggakan. Apalagi kemaksiatan atau kedurhakaan. Tapi kini calilah orang dia, ya Allah ya Rabb. Bangganya menyebut kesalahan-kesalahannya di media. Hanyalah beginilah begitulah beginilah begitu. Nyosabuin dosa-dosanya, nyosabuin kejelekan-kejelekannya. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan inyolah menjual dirinya. Tarang-tarangan yang mengecekan nyujual dirinya. Bangga dengan maksiat. Jangankan dengan maksiat, dengan ketaatan saja tidak boleh awak bangga-bangga. Kemudian pengarang kitab Syekh Abdul Malik Al-Qasim mengatakan, akhil Habib, saudara-saudaraku yang kucintai di jalan Allah, at-tawadhu' tawadhu'ani. Tawadhu' itu ada dua. Satu mahmud, ahaduhuma mahmudun wal akhar madhmumun. Tawadhu' itu ada dua. Satu tawadhu' yang terpuji, dua tawadhu' yang hina. Tawadhu' ada dua, tawadhu' yang terpuji dan tawadhu' yang hina. Tawadhu' terpuji adalah
seseorang yang tidak sombong kepada hamba Allah. Tawadhu yang terpuji adalah seseorang yang tidak sombong, artinya seseorang yang rendah hati kepada hamba-hamba Allah, yakni seseorang yang tidak meremehkan orang lain. Itulah tawadhu yang terpuji. Tawadhu yang terpuji adalah seseorang yang tidak sombong kepada orang lain, artinya dia rendah hati kepada orang lain, kemudian tidak menghinakan orang lain, tidak merendahkan mereka. Kemudian yang kedua, tawadhu yang tercela adalah tawadhu'ul mar'i lidzid dunya raghbatan fi dunyahu. Tawadhu yang tercela adalah seseorang merendahkan dirinya kepada orang nan punya kelebihan dalam urusan dunia, baik dari sisi kekuasaan atau dari sisi kekayaan, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi orang tu. Contoh, ada seseorang nama bungkuan badan ke orang kaya. Ni kalau ke orang kaya, Pak, Bu, apa salamnya sampai mudah-mudah kohan. Tapi ada maksud supaya beko awak dapat bantuan darinya, supaya dapat bantuan, supaya kalau tersesaknya tolong, supaya beko kalau awak ada yang mengganggu, nyebantunya, nyelindungi, sehingga merendah-rendahkan diri, menghina-hinakan diri di depan orang itu. Maka itu termasuk tawadhu yang tercela. Ke orang lainnya sombong, tapi ke orang nama piti, orang nama apa punya pengaruh, ada tanggung sopannya dah gitu, lunak gigi daripada lidah. Itu tawadhu yang tercela. Masuk waktu salat, kita sambung selesai salat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan. Tadi terakhir pembagian tawadhu menjadi dua ya. Tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang tercela. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sama-sama tahu bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar di dunia Islam. Apa kata Imam Ibnul Qayyim terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Laqad syahidtu min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min dzalika amran lam usyahidhu min ghairihi wa kana yaqulu katsiran ma li syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un. Apa kata beliau? Aku melihat atau menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan aku juga tidak, pada diriku tidak ada apa-apa. Artinya, padahal beliau ulama besar, tapi beliau mengatakan, ambu orang biasanya. Padahal karangan beliau ratusan judul kitab,
Tapi beliau mengatakan, aku tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan terkenal perkataan beliau, anal mukaddi wa ibnul mukaddi wa hakadha abi wa jaddi. Ya, dalam sebuah kata mutiara beliau mengatakan, aku ini orang yang sedikit kebaikannya, bin orang yang sedikit kebaikannya, bapak dan kakekku juga begitu. Padahal mereka orang yang banyak kebaikannya, tapi dia mengatakan, amboko orang biasanya, ndak ada punya apa-apa, ndak lu bisa menghasilkan apa-apa dah kan. Ndak lu barago apa-apa dah. Ambo, ayahmu, angkuamu, samo se kaminya. Itu bentuk apa? Bentuk kerendahan hati mereka. Padahal ulama besar sekelas atau berkelas dunia, tapi beliau menganggap diri beliau adalah orang yang tidak punya apa-apa gitu. Awak sakit saya baru pandai lah bangga-bangga lah, berani pula menyombongkan diri, bahkan menyombongkan diri terhadap para ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah, inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis syaqiyyu. Nah, jadi ada syair yang berkaitan dengan masalah tawadhu'. Sesungguhnya tawadhu' adalah sifat orang bertakwa. Ia pun membumbung tinggi karena sifat ini. Jadi tawadhu' adalah sifat orang bertakwa. Ia menjadi tinggi derajatnya disebabkan ketawadhu'an ini. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Sungguh sangat ajaib sekali orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh tapi dia sombong, padahal dia tidak tahu apakah dirinya termasuk orang yang beruntung atau rugi gitu. Ya. Atau wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi, dan sangat diheran sekali terhadap orang, atau sangat ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi dirinya sendiri, apakah dia nanti termasuk orang beruntung atau merugi. Artinya apa? Yusabana ajaib orang yang tidak tahu dirinya, ya, apakah nanti di akhirat inyo beruntung atau merugi. Artinya apa? Inyo sombong, inyo tidak tawadhu'. Jadi apalah arti menyombongkan diri di dunia? Karena apa? Karena inyo di akhirat bisa celaka gitu. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza arafta nafsak lam yadurka ma qala an-nasu." Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Jika kamu mengetahui ukuran dirimu, maka tidak ada pengaruhnya apa kata orang terhadap dirimu. Apa maksudnya? Kalau awak tahu siapa diri awak, tasarahlah anak kanyo sabwe ada orang tentang awak. Kok kanyo pegunjangan awak, kok kanyo jelean awak, kok kanyo rendahan, iya kan? Nah, jadi yang penting awak tahu ukuran diri awak gitu. Bila seseorang tahu ukuran dirinya, siainya ada pedulinya jo apa kecek orang terhadap dirinya tu. Apa kanyo puji, nyo ndak menjadi sombong, apa kanyo hina, nyo ndak menjadi sedih, ndak menjadi sedih gitu. Qala Qatadah, berkata Qatadah, man u'tiya malan au jamalan au thiyaban au ilman thumma lam yatawadha fihi kana alaihi wabalan yaumal qiyamah. Siapa yang diberi harta oleh Allah, artinya diberi kekayaan atau diberi kecantikan atau kegantengan atau diberi kemampuan untuk membeli pakaian,
atau diberi oleh Allah ilmu tapi dia tidak tawadhu', maka dia akan sengsara nanti di hari kiamat. Ya, artinya apa? Siapa yang diberi harta oleh Allah, hendaklah dia bertawadhu', tidak sombong, tidak angkuh, maka dia di surga, dia nanti di akhirat masuk surga. Maka siapa yang diberi oleh Allah kegantengan, kecantikan, nya tak sombong juga, gagah juga cantik ya dah, nya semakin tawadhu', nya rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, maka dia nanti beruntung di akhirat. Siapa yang diberi oleh Allah kemampuan untuk berpakaian, membeli pakaian, mungkin termasuk yang mahal-mahal, atau orang yang diberi oleh Allah ilmu tapi nyo lain tak sombong jo ilmunya, di akhirat nyo beruntung. Tapi kalau nyo sombong jo pakaiannya, sombong jo ilmu yang dimilikinya, maka celakolah nasibnya nanti di akhirat. Dan apa yang terjadi di tengah masyarakat hari ini, kata beliau, adalah manusia berlomba-lomba dalam kemewahan, baik dalam pakaian atau perabot-perabot rumah tangga gitu. Lea dojo keluar model baru Bali, kemudian berbangga-bangga dengan apa yang dia beli dan apa yang dia miliki. Padahal Nabi SAW bersabda, al-badhadhatu minal iman, al-badhadhatu minal iman, al-badhadhatu minal iman, sampai 3 kali beliau mengucapkannya. Hadis riwayat Al-Hakim wa Ibnu Majah wa Abu Dawud. Apa kata Nabi? Sederhana dalam berpakaian bahagian dari iman. Sederhana dalam berpakaian bahagian dari iman. Sederhana dalam berpakaian bahagian dari iman, sampai beliau sebut 3 kali. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam pakaian, tapi menutup aurat gitu. Ya, wajib menutup aurat, tidak wajib berganti model ini. Ya, tapi sebagian orang sekarang apalagi godaan belanja online, selalu saja keluar model-model baru, selalu saja ingin memilikinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-badhadhatu minal iman, al-badhadhatu minal iman, al-badhadhatu minal iman. Sederhana dalam berpakaian adalah bahagian dari iman. Sederhana maksudnya ya indah, mewah-mewah, megah-megah dalam berpakaian. Ya, tapi yang terpenting menutup aurat. Bukan berarti tidak boleh beli, boleh, tapi syaratnya jangan sombong. Ya. Bahagian terakhir yang bisa kita bahas, ko gak barek stek ko. Qala Bakar bin Abdullah al-Muzani, idza ra'aita man huwa akbar minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali salih fahuwa khairum minni, wa idza ra'aita man huwa asghara minka faqul sabaqtuhu ila dhunubi wal ma'asi fahuwa khairum minni. Berkata Bakar bin Abdullah al-Muzani, jika engkau menemui orang yang lebih tua darimu, maka katakan, artinya dalam hati, supaya awak tak sombong, orang ko telah mendahului ambo dalam ketaatan dan amal soleh, orang ko lebih elok dari ambo. Jika engkau menemui orang yang lebih kecil, lebih muda, maka katakan padanya, yakni dalam hati awak, aku telah mendahului anak ini dalam berbuat dosa dan salah, dan anak ini lebih baik dari aku. Faham awak maksudnya tu? Apabila bersuah awak je orang yang lebih gadang dari awak, awak kecewa dalam hati awak, orang ko lah mendahului awak dalam kebaikan,
lebih dulunya beriman dan beramal soleh dari awak, maka orang tu lebih elok dari ambo. Artinya apa? Tidak ada kesempatan awak untuk sombong ke orang yang lebih tua. Apabila awak bersuruh anak ketek lebih muda dari awak, awak kecek lo dalam hati. Awak lebih dulu, awak mendului anak kau berbuat dosa je maksiat. Oleh sebab itu anak kau jauh lebih elok dari awak, dari ambo. Apa maksudnya? Supaya awak tak meremehkan anak yang lebih ketek dari awak. Awak kadang ngecek wang sia kecil ang meru, ya kene ang meru pandelang begitu. Sombong awak namanya. Padahal apa ni kecil dia nak ketek tu betul gitu. Wallahu alam. Sampai di situ dulu pembahasan awak. Jika ada pertanyaan silakan. Nyanyian tanpa musik. Nyanyian tanpa musik yang dimaksud nasyid. Nasyid kalau tidak ada alat musiknya boleh. Kemudian juga nyanyian yang tidak mengandung kesyirikan, walaupun tidak pakai musik tapi mengandung kesyirikan, tidak boleh. Ya. Bolehkah membersihkan rumput kecil-kecil di atas pusara? Boleh tidak bolehnya, manfaatnya apa? Kadang ada yang kurang nyambung dia awak tentang masalah kuburan. Di atasnya awak agih keramik rancak-rancak. Mengandak liang lahat tu awak keramik. Dan di bawahnya lah cahaya jadi tanah, dan di atasnya dibuat rancak-rancak. Ambo agak heran saja. Nak, mangai ndak jawabnya kan memang tak boleh kan belatakan di tanah di bawahnya. Cuma mungkin maksud awak nak membuat rumah dari atas dirancang rumah. Apa? Ada pakai rumah, buatlah rumah. Betul saya di situ. Kini lah gagah lo nampak demo mejan tu lah bentuk Al-Quran terbuka oleh kau. Pakai tulisan. Ya entahlah. Kalau dikatakan serba ndak boleh, ya makanya jangan buat yang ndak sesuai syariat. Janganlah buat ide-ide dalam beragama, kanlah tentu. Kalau Nabi menjelaskan kan sajangka tinggi tanah lah cukup. Tidak lagi tando. Kamu dia itu sonai. Kok dia awak kan indak dah. Magalah berdoa saja. Apa hukum mencabut-cabut rumputnya? Yo kalau hukum mencabut-cabut rumputnya, ancaklah bersih ladang. Kan apalah rumput alu-alu. Rumput alu-alu itu padiasa lah. Padiasa lah kuburan tu. Kan bisa jadi rumput alu-alu itu sebagai tando bahawa siko kuburan keluarga awak gitu. Jadi artinya indak lo ada ritual khusus untuk pencabut-cabut itu dah gitu kan itu. Kalau tu cabut ya biasa saya asal ndak ada keyakinan tertentu. Awak cabut kuah setiap kali tu cabut lo dosa gitu. Kalau lah sampai ke sini tentu ndak boleh. Apa hukum? Bolehkah membersihkan rumput-rumput kecil di atas pusara? Oh, mungkin kau maksudnya kau pusara kau laba tembok keramik kiri kanan tu di tengah kan ada kerikil tu. Kasih tu bercabutlah rumput-rumput nado di sini. Ya itulah. Kalau kuburan tu tak sesuai je sunnah Nabi, bentuknya pasti beda-beda. Kalau tempat lain lagi rumput jambi. Kalau tempat awak mungkin bagi aja kereke, bisa jadi kereke itu kasih putih. Jadi tumbuh rumput seketek nampak dianggap tak bersih dicabut kan, itu mungkin maksudnya. Ya memang tidak ada syariatnya, yang ada syariatnya ditinggikan sajangka. Nah, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga yang pertama tadi, menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Apakah sama hukumnya dengan mengambil hak orang lain, seperti berdagang di bahu jalan atau di trotoar? Kurang padang nak. Di mado luang tagak kaki limau sekali.
Ya enggak? Mau di Padang lah dibangun rancak-rancak trotoar. Tak lengah sih sebentar Satpol PP menggaleh sekali. Jadi tidak ada kepedulian untuk keindahan segala macam tu, tak ada. Yang penting PT masuk. Beko ketika digusur, deh zalimnya lagi menzalimi rakyat kecil. Tak itu awak nak sebagai awak. Padahal lah ditentukan sampai menggaleh. Jadi awak disuruh oleh Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taati ulil amri. Jadi kalau ulil amri mengatakan trotoar itu untuk sampai orang lalu pejalan kaki, apabila buat sampai menggaleh berdosa. Bagaimana itu? Sebab melawan perintah Allah, hendak mu taat ke ulil amri. Sudah tu cilai nyupai awak dia orang. Orang yang lalu harus turun-turun ke bawah. Tak nak menggaleh saya. Tak masuk nak lalu jonda kalau lah macet naik ke trotoar, tak bisa tergaduh orang lalu berdosa. Memang betul zalim mengambil hak orang lain, karena itu diperuntukkan untuk orang jalan kaki, ya. Kecuali tak ada di Padang trotoar untuk orang jalan kaki, ada lo kursi-kursi untuk duduk, berarti diperuntukkan. Berarti awak di situ boleh jalan, boleh duduk, tapi tak boleh mengalih. Yang dalam aturannya dilarang, iyalah berdosa lah awak. Sebab itu sampai awak disuruh taat kepada ulil amri, pemimpin gitu. Aturan-aturan lalu lintas kan pemimpin awak yang menetapkan. Ketika melarang berdosa, ketika awak melanggar berdosa. Wallahu alam. Ada pertanyaan langsung dari ibu-ibu, mungkin cik atau apa-apa? Iya bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak, artinya awak sampai ke masjid orang lah qomat. Alung qomat. Mepet mana waktunya? Oh, qabliyah. Jadi sebenarnya kalau awak datang ke masjid, ndak lo harus 2 kali solat itu gitu. Kalau ala solat 2 rakaat sebelum awak duduk, ala masuk sadwe sinan. Lah masuk qabliyah, lah masuk tahiyatul masjid. Kecuali di luar jam solat, umpama ambo diundang ceramah, jam berapa ceramahnya? Mulainya 1:30 Ustaz. Berarti kalau lewat waktu zuhur tu. Ambo diundang ceramah ibu-ibu, mulai acara 1:30, acara di masjid. Ambo datang masuk masjid, ambo tetap berwudu. Sebelum ambo duduk, ambo solat dulu 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid. Cuma kan ada sunnahnya, ya, sampai rakaat sebelum zuhur 2 tapi bukan berarti nan 2-nya tahiyatul masjid, nan 2-nya jadi niatnya apa? yang tadi itu atau model kok. Itulah hebatnya niat dalam bahas, niat tempeknya dalam hati. Kalau assalamualaikum kena pisahan ni ecie-ecie. Untuk mengingatkan kembali bahwa sebelumnya kanlah pernah awak bahas niat itu adalah kesengajaan, keinginan, hasrat. Maka ketika awak masuk ke masjid, umpamanya salat maghrib, di situ ada waktu menunggu, langsung qomat, berarti kan awak tiba langsung sekali lah. Ataupun walaupun orang alung qomat lagi daripada tanggung, tagak sewak dulu sebelum duduk, tagak se langsung. Itu mungkin maksudnya solat zuhur. Awak Rasulullah terlambat. Kalau ke solat awak 2 kali tahiyatul masjid atau qabliyah, ada kecukup waktu Rasulullah. Solat sewa 2 rakaat lah mencakup di situ. Solat sunat
kok kedima ketibuai lah, kok solat sunat tahiyatul masjid, kok solat sunat qabliyah. Solat sunat, tapi yang dimaksudnya pembahasannya memang mendalam. Perintah Nabi SAW, jika seseorang masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk kecuali solat dulu 2 rakaat. Apakah solat itu qabliyah atau solat tahiyatul masjid? Letak abangnya ke sini. Niatnya dalam hati saja. Solat sunat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum awak duduk. Tapi alhamdulillah masjid-masjid kini lah canggih, lah ada jam apa namanya, jam digital. Lah nampak dia awak berjarak waktunya gitu. Ya, masih sempat lah gitu. Begitu Ibu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kita cukupkan? Ya. Semoga Allah memudahkan rezeki kaum muslimin dan bisa balik berinfak untuk penyelesaian masjid awak ko. Lain lo bentuk enak terbengkalai. Mudah-mudahan rayu tahun datang lah tato encak sadonya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.